Malam ini kita berbahagia sekali karena kami semua Indonesia dari teknologi. Tujuannya adalah dalam rangka memberikan awareness tentang electrocapacitive cancer therapy. Sesi ini akan berlangsung selama 90 menit, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada presentasi secara umum dari Pak Nur Hadi, kemudian yang kedua dari Edward Technology, kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab, kemudian tutup. Tim dari Edward Technology yang dipimpin oleh Bapak Marli beserta Pak Muhammad Fatul Iskan akan segera meninggalkan untuk pada pukul 9.30. Oleh mempersingkat waktu, kita mulai dari Pak Nur Hadi beserta silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya diminta untuk memberikan penjelasan singkat tentang kanker. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Nur Hadi. Saya bekerja di medical service-nya QP sebagai lead nurse di Bukan Occupational Health. Langsung saja untuk masalah kanker, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dan bagaimana kanker itu menjadi terbentuk, bagaimana pencegahannya dan pengobatannya secara jelas. Kanker sendiri Pak, itu susah sekali untuk didefinisikan. Artinya nggak ada definisi yang khusus, karena kanker itu adalah proses perubahan sel yang tidak bisa dikontrol, tidak terkontrol. Karena perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa tubuh kita, our body consists of trillions of cells. Dan setiap sel-sel ini akan selalu berkembang, kemudian untuk mati, karena harus mengganti sel-sel yang rusak. Dan untuk sel kanker ini, cancer cell ini, bedanya adalah dia tidak mati, tapi terus memperbanyak diri. Dan memperbanyaknya ini tidak terkontrol. Dalam kondisi yang normal, sel-sel ini, sel tubuh kita ini akan terkontrol perkembangannya secara rutin. Dia akan mengganti sel yang rusak, atau pada usia anak-anak dia akan berkembang untuk tumbuh kembangnya badannya anak itu tersebut. Nah, untuk etiologinya, untuk kenapa sel ini kok bisa berubah menjadi sel kanker, sampai sekarang ilmu pengetahuan manusia mungkin masih terbatas untuk mengetahui bagaimana sel atau DNA sel yang rusak tadi itu yang termutasi ini menjadi berkembang tidak terkontrol, itu sampai sekarang kita belum mengetahui secara pasti bagaimananya. Cuma memang ada beberapa teori atau beberapa faktor pencetus yang bisa menstimulasi sel itu menjadi berkembang menjadi sel kanker. Misalnya obesity atau kegemukan, lifestyle yang kurang sehat, misalnya jarang olahraga, makan yang kurang sehat, terus merokok, terus expose dengan hazard tertentu, misalnya untuk orang yang kerja di oil and gas ini juga harus hati-hati karena terutama bensin, terus beberapa zat kimia yang lain, terutama adalah insecticide atau produk dari petrokimia. Bahan-bahan kimia tersebut bisa menstimulasi sel tubuh yang normal menjadi tidak normal atau tumbuh menjadi sel kanker. Itu adalah beberapa hal. Untuk faktor pencegahannya atau sebelum saya ke sana, saya akan kembali lagi bahwa beberapa risk factor ini ada beberapa yang modifiable atau bisa kita kontrol seperti tadi itu, lifestyle, terus merokok, diet yang sehat ini kan bisa kita kontrol. Tanpa saya potong. Ya. Oke. Masyarakat kebanyakan berpikir bahwa kanker itu berarti ada semacam keganasan dalam organ dari jaringan tubuh, ya gitu. Baik, sekarang kita kembalikan pada audiens ya, Bu Nana, gimana? Menurut Bu Nana apa yang kanker itu? Ada pengertiannya awam, gimana? Kanker itu pertumbuhan sel yang tidak normal. Pertumbuhan sel tidak normal, bagus kan Pak? Gimana Pak? Setuju ya Pak ya? Setuju. Setuju. Alright, Pak Nur gimana? Pertumbuhan sel yang nggak normal gitu? Iya betul, tapi ada kanker yang lain Bu. Kanker kering. Ini kanker kering. Iya. Dan nama-nama kanker ini pun sebetulnya cantik-cantik namanya itu ya, karena
kanker yang ada di dalam organ tubuh yang menyerang organ tubuh bagian dalam atau lapisan organ tubuh bagian dalam itu bernama karsinoma, cantik namanya. Nanti mentang-mentang cantik terus anaknya diberi nama Siti karsinoma. Terus yang untuk menyerang tulang, menyerang otot diberikan nama sarkoma. Terus yang menyerang sel darah bisa leukemia atau mieloma, ya namanya nanti cantik. Terus apa namanya, kembali lagi ke kembali ke ini, gantian aja. Pak Jojo gimana? Pernah nemuin kasus kanker di Indonesia? Tetangga atau masyarakat, teman gimana? Itu tadi temen. Oh gitu ya. Baru didiagnosa kanker kira-kira 3 minggu yang lalu. Terus kelihatannya down, makanya kemarin saya kasih informasi dia pengen tahu sini. Oke. Dia cerita tentang apa yang dia lakukan. Ya. Dia sekarang lagi kimia, terapi kimia nggak tahu saya apa. Oh gitu. Mungkin itu kalau kemoterapi kali ya. Kemoterapi. Pak Adi pernah nemuin kasus kanker Pak? Udah lama Pak, adik ipar saya dulu meninggal. Oke. Terus beliau masih hidup atau sudah meninggal? Pak Nur gimana? Ini hadirin ini pengen tahu yang di Indonesia gimana tren pengobatan kanker? Nah, ini Atau di Qatar sini? bicara tentang pengobatan kanker, kalau di Qatar, you are lucky you are in Qatar. If you want to treat your cancer, because everything is free, totally free for the treatment of cancer. Unlike in our country. Kakak saya juga terserang kanker dan beliau masih dalam pengobatan. Satu vial of medicine yang dia harus suntikkan itu berharga 50 juta. Kalau di sini semuanya gratis, alhamdulillah. Belum pemeriksaan yang lain yang beberapa lab harus dikirim ke Amerika. Tidak tahu apa lab apa yang harus dikerjakan di Amerika, dan itu kosnya $3.000 katanya. Waktu saya tanya, waktu dia komplain ke dokter, kok mahal dok, $3.000? Ya beruntung Pak, $3.000 murah itu. Coba kalau sampean ke sana sendiri berapa tiketnya? Nah itu komentarnya dokternya begitu. Ya canda sih, nggak serius gitu. Terus untuk tren pengobatan, memang pengobatan kanker sendiri itu ada kalau dari medis, dari sisi medis, we have 3 options. First, surgery, potong, asalkan jangan nanti kanker di otak dipotong lehernya, enggak begitu. Second, chemotherapy, dan third is radiation. Tapi tren-tren terakhir ini ada beberapa alternatif yang lain gitu. Ya sekalipun ya kalau di Indonesia ya alternatif tradisional, alternatif medicine we cannot say because we cannot prove scientifically. Ya. Tapi kalau jumlah kasusnya gimana Pak Nur di Indonesia atau di dunia? Di dunia berdasarkan WHO, tren cancer sampai tahun 2030 trennya adalah it will increase around 22 million cases every year. The trend case 22 million cases every year around the world. In Indonesia, by 2008, it is around the cases in every 100,000 population, we have 141 cases of cancer. Jadi kalau sekarang 200 juta taruhlah, berarti ada sekitar 280 ribu. Kalau 200 juta penduduk kita, ada 280 ribu cancer. Ini dibagi menjadi beberapa cancer, tidak hanya cancer itu sendiri. Cancer sendiri itu merupakan nama yang banyak dari beberapa penyakit ya. Karena cancer diberi nama cancer berdasarkan dari organ yang diserang. Jadi ada kanker paru, ada kanker tulang, ada kanker liver. Jadi bermacam-macam jenis dari kanker itu. Kita berhenti dulu sampai di sini Pak Nur Hadi. Kita ganti ke Pak Marlin. Pak Marlin silakan. Ya. Oke, Pak Marlin dari Edward ya. Saya tadi lihat karena saya sendiri dapat konfirmasi dari Pak Indra kemarin tuh bahwa ini ada gitu. Tapi ini confirm atau enggak sampai tadi saya SMS ke Pak Nur ini gimana? Jadi ya, jadi gitu. Oke. Nah, tapi tadi di kantor saya biasa curi waktu ya Pak ya, kayak orang kita juga begitu banyak kan. Jadi saya niru aja. Oke. Saya lihat apa sih Edward gitu. Kenapa nggak ada D-nya di belakang gitu? D ternyata Edi Warsito ya Pak ya. Nah, setelah itu saya pikir Pak Edi datang gitu. Jadi saya siapkan, saya
lihat-lihat di site, tapi kan kantor kami itu di blok, jadi apa yang nggak dikenal wah di blok, apalagi yang bahasa Indonesia gitu lah ya. Tapi saya lihat di sini, jadi Pak Warsito Taruno ini bos pembasmi kanker Edward Technology, ya Pak ya. Ilmuwan penemu alat pembasmi kanker dengan metode radiasi listrik statis berbasis tomografi. Pak Marlin bisa cerita sedikit lah tentang Pak Marlin sendiri, ya. Nah itu dulu, terus nanti ke Edward Technology. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita sangat terhormat sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Karena ini bukan dalam perencanaan kita, karena kita tujuan utamanya untuk conference. Jadi perkenalkan, kita berdua adalah peneliti di sebuah perusahaan swasta nasional yang biasa dikenal dulu tuh biasa orang mengenal namanya Edward Technology, tapi saat ini mulai tahun 2014 kita namakan namanya Citech Labs Edward Technology. Jadi di perusahaan kita ada dua hal penelitian utama teknologi yang sedang kita kembangkan yang banyak orang tahu. Yang pertama namanya ECVT, Electrical Capacitance Volume Tomography. Ini merupakan teknologi yang sudah dikembangkan dari tahun 2006 dan ini banyak diaplikasikan di berbagai bidang penelitian dan tahun-tahun terakhir digunakan di bidang medis. Dan yang kedua ini yang sedang banyak orang pertanyakan adalah tentang terapi kanker berbasis medan listrik, namanya ECCT, Electrocapacitive Cancer Therapy. Dua-duanya sama-sama mirip namanya, tapi dan juga sama-sama menggunakan medan listrik statis. Tapi kalau yang pertama itu medan listriknya dipakai untuk melihat, sedangkan yang kedua ini ECCT medan listriknya dipakai untuk membunuh. Jadi yang satu untuk melihat diagnostik, yang satu untuk terapi. Saat ini yang kita bicarakan adalah tentang yang ECCT-nya. Saya akan putarkan sebuah video ini yang bicara adalah Pak Warsito sendiri, karena mungkin ya sama seperti pasien di kantor juga di lab kita. Kalau penjelasan yang jelasin Pak Warsito dengan asistennya beda rasanya, jadi lebih enak Pak Warsitonya sendiri. Berkenaan dengan perusahaan kita, oke lah, mungkin sebagian besar Bapak Ibu udah pernah membaca sekilas tentang perusahaan kita. Jadi langsung aja masuk ke dalam penjelasan tentang ECCT. Nanti segala pertanyaan insya Allah mungkin bisa saya jawab. Walaupun, tapi saya secara jujur bahwa sekalian bahwa kita peneliti di Edward Technology ini latar belakang itu bervariasi. Gak semua itu medis, gak semua itu adalah dokter. Jadi ada yang dari matematika, ada yang dari fisika instrumentasi, ada yang dari elektro dan lain sebagainya. Dan saya sendiri dari fisika instrumentasi. Jadi kalau misalkan mau nanya hal medis, tanyanya ke Pak Nurhadi. Saya akan putarkan, ini agak lama tapi nanti ada beberapa yang saya skip aja. Selamat datang di Siker Research Klinik Kanker. Klinik ini dirancang untuk melakukan terapi dan diagnosa kanker menggunakan metode ECCT dan ECPT. Kami bekerja sama dengan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam melakukan riset kanker di sini. Perlu kami menyatakan bahwa karena klinik ini masih bersifat riset, maka kami ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, atau saudara sekalian untuk tetap berkonsultasi dengan dokter yang menangani kanker secara medis. ECPT adalah singkatan dari Electrical Capacitance Volume Tomography. Ini adalah teknologi tomografi dua dimensi yang digunakan untuk mendeteksi kanker. Di sini terutama diaplikasikan untuk deteksi kanker payudara dan aktivitas otak manusia. Kemudian ECCT adalah singkatan dari Electrocapacitive Cancer Therapy, adalah metode terapi dengan menggunakan gelombang listrik yang tidak mengandung arus secara tidak tanpa menyentuh, dengan menggunakan voltase yang rendah yang dimasang di dalam
Bagaimana ICCT bisa menahan pertumbuhan kanker atau bahkan menyebabkan sel kanker itu hancur? Pertama, sel kanker adalah merupakan sel yang mempunyai karakteristik membelah secara tidak terkendali, satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8 dan seterusnya. Pada proses pembelahan sel itu pertama dimulai dari leburnya inti, kemudian di dalam inti itu ada kromosom terduplikasi menjadi 2, kemudian kromosom yang sudah terduplikasi menjadi 2 itu dipisahkan menjadi kedua sisi, nah itu membentuk 2 sel baru. Pemisahan kromosom menjadi 2 kedua bentuk sel itu diatur oleh peran mikrotubula yang sangat aktif di dalam sel pada fase anafase dan metafase. Nah, di sini bagaimana peran ICCT bisa mempengaruhi pembelahan sel, karena mikrotubula itu mempunyai sifat listrik yang sangat tinggi, maka dengan adanya medan listrik yang dikeluarkan oleh baju atau rompi ICCT, maka gelombang itu akan mempengaruhi kerja mikrotubula yang mengandung listrik begitu tinggi tadi, sehingga mikrotubula tidak bisa bekerja dengan baik. Akibatnya inti sel tidak bisa terpisah dengan baik, sel menjadi mati atau bahkan hancur karena tidak bisa bekerja. Kenapa sel normal tidak bisa terpengaruh atau sangat kecil terpengaruh oleh alat ini? Pertama, karena intensitas medan listrik yang diberikan itu sangat kecil dan keluar dari alat yang 3 volt, jadi lebih kecil dari kebanyakan alat-alat listrik yang ada di rumah tangga seperti handphone. Maka intensitas yang sekecil itu tidak begitu berpengaruh terhadap sel normal kebanyakan. Dikarenakan juga karena sel normal itu tidak banyak membelah atau membelah dengan sangat lambat, dan sifat listrik dari sel normal itu jauh lebih rendah dari sifat listrik dari sel kanker, sehingga sel normal tidak begitu dipengaruhi oleh medan listrik yang rendah. Sel-sel kanker yang mati akibat gelombang medan listrik yang lemah itu hancur dan diserap oleh tubuh dan dibuang dalam bentuk keringat, urin, feses, atau dalam bentuk cairan yang keluar dari tubuh seperti dahak, ingus, air mata, kotoran telinga, atau dahak dari kasus paru-paru, atau banyak cairan yang lain yang keluar seperti kalau ada luka atau kasus kanker di dalam koron, kasus kanker di dalam serviks. Itu karena banyaknya sel-sel kanker yang hancur dan dikeluarkan dalam bentuk cairan. Oleh karena itu, reaksi yang bagus untuk setelah pemakaian alat ICCT biasanya muncul dalam bentuk keringat yang bau lengket banyak, kemudian urin yang bau keruh berbusa, kemudian feses yang gelap bau sekali, bau menyengat, dan kadang-kadang berdiri. Itu semua adalah merupakan reaksi bagaimana dari alat, reaksi dari alat akibat hancurnya sel-sel kanker. Pembuangan ini menjadi sangat penting pada proses penyembuhan dari kanker, karena kalau sel-sel mati tidak terbuang dengan baik, maka dia bisa menyebabkan seperti reaksi tubuh seperti gatal-gatal atau metabolisme yang tidak baik. Oleh karena itu, untuk membantu proses pembuangan yang baik, perlu dianjurkan makan banyak mengandung serat, minum banyak, seperti makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan itu bagus untuk dikonsumsi sebanyak-banyaknya. Kemudian kita juga menganjurkan seperti makanan yang berserat seperti bergatul, dan kemudian juga bagaimana untuk membantu penyerapan sel-sel mati itu seperti minum air kelapa hijau, itu cukup membantu juga. Kemudian air apel itu juga bisa membantu.
Terima kasih Pak Martin. yang penting dalam Kita bisa lihat ini di internet nggak Pak? Video ini? Ada nggak? Video ini nggak ada di internet. Nggak ada di- Jadi ini hanya khusus internal aja. Jadi biasanya Fungsinya pasien terbatas. jadi pasien datang, pasien baru datang, mereka biasanya lihat video ini dulu. Jadi soalnya kita pasien udah ada 11.000 orang, volunteernya 11.000. Jadi kalau misalkan mau ngejelasin satu-satu capek, jadi mendingan kita videoin, kita bagusin videonya, jadi mereka bisa melihat. Jadi pengetahuan umum tentang ICCT dari awal mudah untuk didapatkan. Seperti itu. Nah, kemudian saya mau jelasin satu lagi berkaitan dengan ya ini salah satu contoh bentuk ICCT-nya. Jadi modelnya itu ada dua komponen. Yang pertama disebut aparel, sama satu lagi ada anaknya, osilatornya bentuknya kecil, seukuran handphone gitu. Dan aparelnya ini nanti akan didesain sesuai dengan kasusnya pasien. Kalau ada di otak bentuknya kayak helm, kalau di leher nasofaring bentuknya ya melingkar di leher seperti itu. Kemudian kalau payudara, paru-paru bentuknya kayak rompi. Terus kalau yang ovarium bentuknya kayak celana. Kolon bentuknya dia seperti kayak romping itu juga, tapi sampai ke bawah gitu. Boleh tahu Pak, apa latar belakangnya ini ditemukannya ICCT ini Pak? Jadi historinya kalau banyak baca di media, sebetulnya latar belakangnya itu karena kakaknya Pak Mansito sendiri yang mengalami kanker payudara. Kemudian ada seorang profesor fisika medis dari UI, beliau menyarankan ada sebuah cara untuk membunuh sel kanker dengan menggunakan medan listrik. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa sebetulnya penelitian efek dari medan listrik terhadap sel kanker itu ini bukan yang pertama di Indonesia, maksudnya di dunia udah ada, tapi dengan metode, teknik dan sistem yang berbeda. Dan di kita yang kita kembangkan adalah pertama sistemnya sangat mudah dipakai, fleksibilitasnya tuh tinggi, kemudian harganya tuh murah. Dan ukuran siapa Pak? Murahnya ukuran siapa? Dibandingkan dengan kemoterapi, radioterapi, dan operasi itu jauh lebih murah. Satu sistem harganya 10 juta. Itu sekali pakai, kemudian kita pantau terus tiap bulan sampai itu sembuh. Pasien yang paling lama itu 2 tahun. Itu masih kita pantau terus. Kita telepon, kita tanyakan perkembangannya. Karena kita kan statusnya masih dalam tahapan penelitian. Makanya namanya juga klinik riset kanker. Kita masih di bawah supervisi dari Bankes. Jadi apapun yang kita lakukan, mereka yang mengawasi gitu. Persentase keberhasilannya Pak? Nah, persentase keberhasilan dari tahun 2000 kita ada 11.000 orang, tapi belum semua kita analisis. Dan ini yang kita coba analisis bulan kemarin, dari bulan tanggal 18 Januari sampai dengan 17 Februari. Jadi ada 255 orang volunteer. Ini yang kategori triple A, double A sama A itu maksudnya dia itu sangat baik. Artinya ketika datang dengan setelah pemakaian itu progresnya sangat bagus. Nah kemudian kalau yang kategori B itu relatif stagnan. Artinya ketika datang sama setelah beberapa bulan pemakaian kondisinya nggak banyak berubah. Kemudian kategori C itu ketika datang dan beberapa bulan pemakaian kondisinya agak sedikit memburuk. Nah, kita punya, jadi di sini kita ada kategorikan itu sampai ada 5, dan yang membaik ya di atas ya A sampai triple A itu totalnya 38 tambah 11 tambah 6. Yang sisanya stagnan, dan yang 7%, 7,45% itu kondisinya agak memburuk. Itu kategori itu maksudnya berdasarkan kondisi Berdasarkan, kesehatan. jadi kan kesembuhan. ya, jadi yang menyatakan dia itu membaik itu kan melalui rekam medis yang dilakukan di rumah sakit. Kita nggak bisa melakukan diagnostik. Jadi yang diagnostik tetap keputusan baik dan memburuknya itu adalah rumah sakit. Jadi ketika mereka datang, kita kontrol segala macam, apakah dia itu katakanlah masa kankernya membesar atau berkurang segala macam, itu kan menentukan rumah sakit dengan USG, CT scan atau MRI segala macam. Jadi kita bisa mengkategorikan ini segala macam ya berdasarkan ketika mereka udah dapat diagnostik dari rumah sakit. Itu dari total 255, ada sekitar
10 ribuan lagi, beberapa data udah dianalisis, tapi belum semua data dianalisis. Jadi prosentasenya, efektivitasnya cukup bagus. Saya mau lihat tunjukkan, ini ada salah satu contoh, ini aja misalkan, ini salah satu kasus kanker tulang. Sebelum memakai CCT, ini ada masa di sini ya. Kemudian setelah 4 bulan memakai CCT, masanya itu hilang. Terus ini juga salah satu contoh. Ini sorry bukan kanker tulang, ini kanker lidah. Ini sebelum pemakaian, masanya setelah 3 bulan pemakaian, masanya hilang. Ini orang yang sama ya. Jadi dia modelnya kayak masker itu. Aparelnya bentuknya masker. Nah, pada dasarnya prinsip membunuh sel kankernya itu sangat mudah dengan menggunakan medan listrik. Tapi yang paling sulit adalah protokolnya. Jadi berapa jam dia pakai, kemudian intensitas medan listriknya berapa, frekuensi berapa, segala macam. Itu yang sedang dalam tahapan penelitian kita. Jadi TPS untuk menuju sana itu belum lengkap. Jadi kalau di rumah sakit, Bapak sakit batuk, datang didiagnostik sama dokter, kemudian dikasih obat, pulang, berapa makainya seperti apa obatnya, kemudian sembuh, itu TPS-nya udah jelas. Dan di kita juga dalam rangka melakukan penyempurnaan itu semua gitu. Ya maaf saya potong Pak Moni. Kita kembali kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya, Nana. Tadi ada yang 7% itu kan. Kira-kira yang apa kan jenis kanker apa yang misalkan tidak bisa diobati dengan hal tersebut, atau mungkin ada pattern yang ya detail dari jenis-jenis kankernya saya belum bawa hari ini. Kita sedang mengumpulkan semua dari beberapa. Paling bagus itu kanker payudara. Kanker payudara itu bisa sekitar 90% itu kita udah paham kasusnya. Jadi sekitar 90% orang itu udah membaik. Kita nggak bisa menyatakan dia sembuh ya, Pak ya. Karena walaupun didiagnosis dengan MRI sekalipun nggak ada, tetap sebetulnya ada karena ada nilai minimal yang bisa dia baca. Jadi kita hanya bisa menyatakan 90% itu menurut medis sembuh, membaik. Kemudian ada lagi kolon, itu tingkat efektivitasnya bisa sampai 90%. Kalau brain itu sekitar 60-70%. Terus ada lagi paru-paru juga rendah 70%, sekitar 70%. Itu tidak tergantung misalkan datang pada saat sudah fase berapa kayak gitu. Jadi ini efektivitas dari penggunaan medan listrik bolak-balik yang untuk membunuh sel kanker itu sangat efektif ketika kankernya itu kategorinya udah ganas. Jadi dibandingkan dengan kista, dengan yang di atas stadium 1-2 itu jauh lebih cepat penyembuhannya untuk stadium 4 kayak gitu misalkan. Ya. Okay. Nah, kista memang bisa juga, tapi progresnya tidak secepat dengan kasus yang stadiumnya tinggi. Kenapa? Kista itu kan tingkat duplikasi selnya, membelah selnya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang sudah stadium kasusnya udah benign atau malignan seperti itu. Tapi ada kasus kista memang yang udah sembuh juga, bukan berarti tidak bisa tertangani seperti itu. Itu benar ya, Ibu sebelahnya. Silakan. Mirip. Yang tidak mirip aja perlu disampaikan. Jenis kankernya menurut saya mau nanya untuk kanker darah gimana? Kanker darah efektivitasnya sangat jelek, sangat buruk. Jadi dulu pernah ada kasus kanker payudara, kanker darah. Itu kita saat ini belum menemukan cara yang paling efektif gimana caranya membunuh treatment pasien kanker darah. Jadi untuk saat ini barangkali Pak Nur bisa kasih penjelasan kanker darah ini yang gimana sih gitu. Warnanya, modelnya, jadi orang ini apa nih orang-orang ini? Iya Pak. Iya. Kanker darah berdarah biru. Kanker darah ini ada beberapa macam. Yang paling ganas adalah tipe leukemia atau kanker darah putih itu ya. Tapi ada beberapa juga yang agak lebih jinak dalam artian kemampuan membunuhnya itu tidak secepat seperti leukemia itu. Misalnya myeloma, multiple myeloma. Saya bisa memahami bagaimana kira-kira kenapa kok sulit. Karena kalau kanker yang ada di organ itu organnya sudah targeted gitu. Iya betul. Jadi mudah targeted. Tapi kalau sel kanker dia kan menyebar gitu, selalu berputar. Jadi
Mungkin targetnya kalau mungkin ya di sel di mana yang memproduksi sel darah itu sendiri. Misalnya di daerah Mero atau daerah bone marrow itu yang memproduksi sel darah putih. Tapi kalau sudah menyebar ya gimana lagi? Mungkin begitu. Itu Bu ya, terima kasih Pak Nur. Kembali Pak Nur. Kalau getah bening gimana Pak? Untuk Kanker getah bening. yang getah bening, efektivitasnya saya belum tahu sejauh apa karena yang ini masih dalam tahapan analisis. Saya belum dapat data terbarunya. Kita ada beberapa divisi Bu ya, jadi yang menangani khusus analisis, kemudian datanya nanti dikirim sama yang fisika medisnya. Itu belum keluar, jadi saya belum ngasih tahu efektivitasnya itu seperti apa. Kita setiap minggu selalu mengadakan meeting progress report tentang analisis yang kita lakukan selama seminggu, dan itu reportnya selalu disampaikan sama ke seluruh tim. Dan yang terbaru ini tentang salah satunya KGB itu saya belum dapat. Gitu. Ini ada yang tanya ini Pak, tanyanya malu soalnya langsung, mau tanya langsung. Yang getah bening Pak Nur bisa jelaskan, jangan panjang-panjang ya, tambah nggak ngerti nanti. Gimana Pak? Getah bening ini istilahnya kalau dalam bahasa medisnya mungkin limfoma ya, limfoma bukan limfoma. Ini tergantung lokasinya, jadi ada juga yang diberi nama seperti non-Hodgkin lymphoma. Itu lokasinya. Fungsinya barangkali Pak Nur, ya, apa itu? Getah bening sendiri punya fungsi seperti kalau di kita itu army ya, jadi tentara kita ya. Jadi semacam jadi semacam kayak benteng gitu. Ya. Jadi kalau ada kuman atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, setelah gagal dibunuh oleh sel darah putih yang ada di daerah perifer, dia akan dipul, dia akan ditahan di daerah kelenjar getah bening ini. Makanya kalau orang-orang Jawa bilang kalau ada infeksi di tangan terus ketiaknya ngelanjer, nah itu istilahnya adalah infeksi itu ditahan di daerah situ untuk dilokalisir. Jangan sampai menyebar ke seluruh tubuh. Itu fungsinya dari sel getah bening. Ya, getah bening artinya apa? Pusat pasukan tuh kalau misalnya kalau itu pasukan dikerahkan ke sana, ya, sehingga numpuk di sana, yang jadi ganjel Pak ya, semacam benteng. Oke, thank you Pak Nur. Ya, kembali ke Pak Martin. Silakan. Jadi yang pasien KGB ada juga, dan beberapa ada yang membaik, ada yang stagnan juga seperti itu. Tapi tingkat efektivitasnya itu yang saya belum bisa sampaikan. Tapi ada pasiennya. Kecuali yang saat ini yang kita lagi tahan untuk tidak kita terima, itu pasien yang kanker darah. Jadi itu analisisnya belum selesai. Saat ini biasanya kan tahapan penelitian itu dari in vivo dulu ya Bu ya. Terus nanti masuk ke yang ke in vitro dulu, nanti baru ke in vivo yang ke tikus segala macam. Itu sedang kita lakukan. Dan yang untuk kasus kanker darah juga sedang kita lakukan, dan itu analisisnya belum keluar. Itu kita masih belum confidence kira-kira TPS yang model kayak gimana yang cocok untuk mentreatment kanker darah gitu. Karena pada prinsipnya dengan menggunakan medan listrik bisa, tapi kan dia sebagaimana yang udah disampaikan karakteristiknya berbeda dengan kanker yang lain seperti itu. Oke, Pak Jojo, silakan. Saya penasaran karena begitu bilang medan listrik, saya ingat katanya ada riset kalau kita pakai handphone lama-lama bisa merusak otak. Ya. Apakah kira-kira itu similar konsep? Jadi karakteristik medan listrik yang dipakai, yang dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker atau menghambat pertumbuhan sel kanker itu enggak sembarangan. Ada range yang spesifik, frekuensinya spesifik, intensitasnya spesifik. Kemudian itu yang masih dalam tahap yang udah diteliti nilai range-nya. Jadi kalau misalkan ada medan elektromagnetik yang frekuensinya di luar range itu, nggak usah khawatir ada pengaruh selnya terhambat pertumbuhannya. Bahkan sudah disampaikan tadi sama Pak Waseto, pengaruh medan listrik bolak-balik ini tidak berpengaruh terhadap sel normal. Jadi hanya pada sel kanker aja. Karena karakteristik dari sel normal dengan sel kanker adalah pertama, yang si sel normal itu potensial listrik di membrannya itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sel kanker. Jadi ada medan listrik eksternal itu tidak terlalu berpengaruh. Nah kemudian medan listrik yang dimanfaatkan itu adalah bagaimana si medan listrik ini bisa mengganggu si mikrotubulus ketika si sel sedang bermitosis. Prinsipnya di situ.
Jadi ketika si medan listriknya bisa mengintervensi adanya polimerisasi di si mikrotubulusnya, maka medan listrik eksternalnya itu bisa menghambat pertumbuhan sel kanker atau bahkan membunuh sel kanker. Pak Jojo, clear? Pak Farid, silakan. Bagaimana perbandingan tingkat keberhasilan metode ini dengan metode yang konvensional seperti tadi kemoterapi? Ya. Kalau memang ini lebih tingkat keberhasilan lebih tinggi, kenapa ini tidak populer? Di Indonesia cukup populer, Pak. Pertama gini, di dunia. Jadi gini ya. Yang pertama di dunia itu udah ada alat namanya Novocure. Dia terapi medan listrik juga. Tapi perbedaannya adalah Apa Mas namanya? namanya Novocure. Ini ada di Amerika, Bu. Oke. Ini tanpa ini dengar suaranya banyak. Ayam di itu Lansina itu. Oh, ini. Novocure. Jadi yang Novocure dia menggunakan elektronnya itu dia nempel kayak Hansaplast gitu, ditempelin ke kulit. Dia konduktif, jadi harus nempel. Kalau nggak nempel nggak bisa. Bentuknya kecil, elektronnya sangat kecil. Kemudian karena dia itu kan menggunakan gelombang medan listriknya itu yang sifatnya sinusoidal, ya ini masalah instrumentasi. Jadi energi yang dimanfaatkan untuk menginduksi medan listrik yang di dalam tubuh ini perlu energi yang tinggi, di atas 50 volt. Oleh karena itu penggunaan sistem ini paling lama itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Karena apa? Elektronnya langsung rusak, nggak bisa dipakai lagi. Jadi kulit merah-merah. Dan karena karakteristiknya seperti ini, maka yang cocok adalah ketika kankernya itu adanya di dalam. Kalau ada di permukaan atau sampai keluar segala macam itu nggak cocok. Dan dia hanya efektif pada kanker paru-paru sama glioblastoma, kanker otak. Nah, kemudian hal inilah yang menjadi inspirasi gimana caranya medan listrik sistem ini jauh lebih fleksibel, jauh lebih mudah dipakai, dan alatnya jauh lebih murah, lebih ringkas. Akhirnya kita gunakan itu sistemnya elektrokapasitif. Dengan prinsip elektrokapasitif ini jauh lebih mudah. Bahkan ibaratnya kalau dalam hal ya analoginya ya, ini kita punya tentara cuma ada satu, tapi kalau dengan ini tentaranya itu banyak. Karena karakter medan listrik walaupun sama-sama bolak-balik itu berbeda. Tapi ini nggak bisa saya jelaskan. Tapi pada dasarnya analoginya seperti itu. Oleh karena itu, kenapa di kita belum ada legalisasinya? Kita masih dalam tahapan untuk menuju sana. Makanya kita kerjasama dari tahun 2011 itu dengan Litbangkes. Mereka ngasih syarat tahapan itu gini gitu. Dan itu tahapan itu panjang. Dan kita ya beberapa tahapan sudah kita lalui. Dan saat ini sekian ribu pasien itu dalam tahapan penyempurnaan pelengkapan dari serial case yang nanti akan dianalisis sama Litbangkes. Gitu. Dan kemudian ada beberapa penelitian tambahan lagi seperti kita lagi kerjasama dengan IPB, dengan Batan juga. Dan hasilnya ya insya Allah dalam bulan Maret ini keluar. Dan itu nanti akan dimasukkan ke dalam penyempurnaan legalisasi dari DPS. Saya baca di internet Edward Teknologi ini kebanyakan bekerja sama dengan kampus-kampus, dengan beberapa kampus besar. Ya, itu strategi marketingnya. Soalnya teknologi ini pertama kali yang paling banyak orang pakai adalah di kampus. Orang industri kalau ada problem segala macam nyarinya kan ke kampus. Kita punya teknologi untuk mengatasi solusi segala macam. Kalau kita ujuk-ujuk datang ke industri, ibaratnya kayak ya gimana gitu ya. Jadi berapa cabang di Indonesia, Pak? Di Indonesia kita kerjasama dengan UI, dengan ITB, UIN Jogja, UGM, kemudian Untirta, Unila juga. Kemudian kalau di luar ada dengan UGM, UM di Malaysia, terus di Arab di Jepang, King Abdul Aziz, di Jepang dan di Amerika juga ada. Dipatenkan nggak ini apa? Kita dalam tahapan menuju mempatenkan alat ini. Kalau yang CVT untuk diagnostik itu sudah dipatenkan tahun 2006.
itu semua sisi udah masuk ke dalam paten itu. Jadi kita cuma aplikasi aja sih kalau sekarang itu di bidang medis. Jadi nggak bisa dipatenkan aplikasi untuk diagnostik kanker payudara dan kanker otak dan aktivitas otak. Oke, pertanyaan saya mestinya ini saya sampaikan di depan. Kenapa datang ke Qatar, Pak? Jadi kita saat ini dalam rangka conference di bidang biomedical engineering. Kita presentasikan paper brain functional monitoring menggunakan ECPT. Kita udah presentasi juga di San Diego dan San Francisco tahun lalu, dan tahun ini kita di Qatar. Dan mungkin insya Allah akhir tahun ini baru publikasikan berkaitan dengan yang ECPT. Jadi ECPT belum ada publikasinya sama sekali. Oke, Pak, silakan. Saya mau tanya tentang after sale ya. Jadi mengenai maintenance dan lifetime-nya. Kalau kita beli kemudian maintenance-nya dari mana kita tahu, apakah setelah beli dikalibrasi ulang, kemudian lifetime-nya kayak apa gitu. Wih, pertanyaan ini udah jawabnya. Ya, kasih saya, Pak. Jadi pasien di rumah itu kan medan listrik nggak kelihatan, nggak ada rasanya juga gitu kan. Iya. Jadi salah satu solusi yang paling mudah itu pasien nanti akan dapat ini Pak, electric field detector. Jadi dengan detektor ini kita bisa melihat alatnya itu masih oke apa enggak, ada medan listrik apa enggak, osilatornya masih berfungsi apa enggak gitu. Nah kalau misalkan jadi setiap bulan mereka kontrol itu alat dicek dulu, selalu dicek, semuanya dicek. Termasuk intensitas frekuensi. Iya betul, itu semua dicek. Nggak semua pasiennya educated loh Pak ya? Iya betul. Iya memang. Gimana Pak? Jadi ya itu tantangan kita untuk menjelaskan tentang alat ini ya. Kemudian ya ada semacam apa ya dibilang. Kadang pasien yang tidak educated itu progresnya jauh lebih cepat dibandingkan yang banyak neko-neko banyak. Lalu banyak Pasrah soalnya Pak, pasrah. Pasrah setuju. Yang lebih pasrah lebih ini Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Bapak kenalkan dong. Saya Ronald Pak. Jadi orang luar lah, bukan orang kedutaan gitu. Jadi pertanyaan saya nggak neko-neko Pak, bukan dua Pak. Satu, di mana tempat untuk pengobatan? Apakah cuma yang di Tangerang itu, apa ada tempat lain? Terus yang kedua, apakah masuk dalam lingkup apa yang sekarang sistem yang baru di kita kesehatan itu? Artinya terima kasih. Terima kasih Pak. ya saat ini salah satu tempat yang utama selain di Tangerang ada beberapa dokter cabang dokter juga. Saya lupa nanti alamatnya, kalau Bapak mau nanti bisa saya kasih. Ada di Medan nggak Pak? Medan nggak ada Pak. Di Medan nggak ada. Kebanyakan di Jawa sih memang. Terakhir ada di Lampung yang paling jauh. Magnet Pak. Nah, kemudian dengan yang BPJS itu Pak, itu belum, karena kan kita masih dalam tahapan klinik riset kanker, klinik riset, jadi belum dalam masuk tahapan klinik, belum. Jadi alat ini sebetulnya statusnya sebetulnya nyewa Pak, pasien itu nyewa, dan mereka itu sebetulnya bukan pasien sih nyebutnya, mereka itu volunteer, karena ini kan dalam tahapan riset. Jadi mereka itu volunteer pakai, dan makanya kita saat ini nggak pernah aktif mengiklankan diri, kita nggak pernah mempublikasikan berkoar-koar segala macam. Jadi salah satu publikasi yang kita lakukan lewat paper, publikasi ilmiah, kemudian ya semacam talk show seperti ini yang, dan sebagian besar kan diundang semua, kita nggak pernah membuat talk show sendiri, nggak pernah. Iya. Gitu. Oke, silakan Pak. Ya. Saya sebelum datang ke sini, sebelumnya mungkin saya ingin cerita sedikit Pak kronologi saya. Jadi saya kebetulan punya mertua itu colon cancer stadium 4 Pak. Jadi sudah melakukan kemoterapi selama 6 bulan, progresnya alhamdulillah baik. Jadi saya cukup berada di lingkungan cancer ya, karena mertua saya gitu ya. Jadi saya sebelum datang ke sini saya coba cari tahu tentang ini, termasuk saya juga sudah baca-baca banyak, saya informasikan ke mertua. Nah, kemudian mertua saya ini juga dokter Pak. Jadi saya ceritakan ini, ilmiahnya seperti apa itu gitu. Jadi langsung pertanyaan itu muncul gitu. Dan memang pas saya cari di internet itu memang suaranya ini ya banyak yang
Ya, banyak ada sumbang juga sih ya, memang. Ada sumbang dan kita, dan ini menurut saya ya saya pas hadir di sini ya alhamdulillah ini luar biasa sekali karena ya presentasi. Ya, ini luar biasa sekali betul Pak. Jadi saya bingung sendiri sampai itu memang inisialnya dokter Pak yang memberikan komen di internet itu, mohon maaf mungkin ya deso Pak, mohon maaf aja ya. Karena dengan melihat seperti ini begitu ilmiah gitu. Jadi kalau misalkan memang ingin beradu ilmiah mungkin maksudnya pertanyaan saya apa pernah diseminarkan gitu dengan dokter gitu? Terakhir kita diundang sama Denkes untuk presentasi. Ini bukan yang isi CT, yang isi VT-nya. Tapi memang kalau udah diundang tentang ngomong isi VT, nanti ujungnya ngomongnya isi CT juga. Diundang, tapi akhirnya dibatalkan. Dan itu pernah sempat masuk ke media. Ya terakhir seperti itu, salah satu kontroversi yang terakhir ya. Dan sebelum-sebelumnya memang ya saat ini pun ya big black campaign tuh banyak banget dan kita akui banyak hambatan bahkan karena kan di perusahaan kita banyak sekali mahasiswa yang riset dalam rangka ngambil masternya atau S1-nya dan sebagian itu memang bahkan dosen pembimbingnya pun kontra juga dengan penelitian yang dilakukan di tempat kita. Jadi sampai mereka tuh khawatir nggak bisa lulus gara-gara dosen pembimbingnya sendiri nggak percaya gitu. Saya melihat proyek ini Pak dengan medical itu ini lebih bersifat ke engineering ketimbang ke medical. Ya, dua-duanya tapi kliniknya sama. Ya, batasannya di mana? Jadi yang ada batasan nggak yang jelas? Tidak ada batasan Pak. Tidak ada batasan. Karena apa yang kita buat sistem ini itu semua kan berdasarkan kajian dari medis, kajian klinisnya. Jadi ya kita buat nggak sembarangan, bergantung kebutuhan dan itu yang menganalisiskan dari fisika medisnya. Tantangan terbesarnya Pak selain tadi, jadi mendapatkan challenge dari medical professional itu sendiri. Ya kalau tadi yang tantangan pertama seperti diberikan pada orang-orang yang ke illiterate misalnya, ya itu tadi itu kan tantangan itu menurut saya nggak terlalu besar lah dibanding dari dalam sendiri, terutama medical professional. Ada tantangan lain Pak, challenge-nya. Tantangan yang paling besar adalah kita nggak tahu apakah kita mampu masih bertahan dalam pusaran after 10 years. Karena kebutuhan dia langsung ngomong masalah duit aja kali ya. Karena bisnis di bidang terapi kanker ini luar biasa besarnya, sangat luar biasa besarnya. Sampai-sampai akhirnya apapun hal yang berkenaan dengan mengganggu kestabilan ekonomi yang udah stabil itu tantangannya luar biasa. Nah, masalahnya adalah di SDM kita sendiri di perusahaan kita ini kita sendiri mengakui bahwa kita sebetulnya kita nggak tahu apakah 10 tahun nanti itu kita masih bisa bertahan apa enggak. Karena tanpa kita berkeluar kemana-mana pun orang pasti akan datang terus. Dijelek-jelekin kayak gimana, difitnah apa segala macam, orang nanti ujungnya pasti datang terus. Karena ketika orang sembuh, dia pasti ngomong kemana-mana gitu. Pasti ngomong kemana-mana. Dan itu ya salah satu tantangannya adalah dari SDM kita sendiri sebetulnya. Dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri gimana Pak? Mereka alhamdulillah support terus, khusus dari Litbangkes ya. Karena kita masih bisa berjalan sampai saat ini. Kalau nggak ada bantuan dari Litbangkes, dari mana lagi? Pertanyaan lainnya silakan. Ya Pak Wahyu. Saya komentar aja. Tadi Pak Saiful menyebutkan ini lebih engineering daripada kedokteran atau apa. Mbak, oleh sebab itu kalau kita lihat sebenarnya di bidang kedokteran hampir semua alat-alat penunjangnya kan itu high tech. Jadi nggak bisa dipisah. Mungkin malah yang harus didorong adalah sinergi. Artinya misalkan yang tadinya engineering hanya mungkin nggak pernah melirik bagian kesehatan, mungkin di negara kita perlu didorong fakultas mungkin elektro, tapi kira-kira seperti itu. Ada medical science. Makanya ada istilah biomedical engineering. Terima kasih. Kalau di tempat kerja SSI ya Pak. Ya. Orang Ibu silakan. Saya ingin menanyakan. Ya sudah Bu. Saya ingin menanyakan satu Pak, apa efek samping dari penggunaan alat ini? Kedua, tadi kan Dr. Watsito mengatakan bahwa pengeluaran daripada penggunaan obat ini
Nah ini selama berapa lama pasien mengalami hal itu? Maksud saya intinya dari penelitian yang sudah dilakukan, berapa lamakah kelihatan penyembuhan dari mulai sampai adanya perubahan? Karena mungkin bisa dilihat dari ekspresi yang dihasilkan dari tubuh si penderita gitu. Maksud saya berapa lamakah ada perubahannya? Makasih. Untuk efek sampingnya, kalau orang normal pakai aja itu nggak ada rasanya apa-apa. Jadi ya beberapa pernah pakai dalam alasan karena ketika pakai ada anget-anget, udah itu aja. Jadi ada satu bagian divisi di tempat kita, bagian repairing itu penjahit semua isinya. Jadi karena mereka kerjanya itu memodifikasi aparelnya itu dari pagi jam 8 sampai jam 6 jam 7 malam itu duduk terus di depan mesin jahit, mereka pakai itu, mereka bilang katanya ini bikin hangat. Nah kemudian kalau misalkan lagi pegel-pegel, kadang beberapa engineer kita juga kadang pakai juga, dan itu ya cuman rasanya hangat-hangat gitu. Nah kemudian pernah ada dicoba juga ketika lagi batuk atau lagi pusing-pusing segala macam pakai, itu ternyata lebih cepat ketimbang kita pakai obat. Ada juga seperti itu. Lebih cepat sembuhnya maksudnya. Lebih cepat sembuhnya. Nah untuk pasien kankernya sendiri, kalau misalkan ternyata alat ini itu katakanlah pas pakai ternyata alatnya rusak sebetulnya. Jadi nggak ada, kan kalau rusak kan kadang suka nggak ketahuan rusak apa enggak kan? Yang nggak ada efek apa-apanya gitu kan. Jadi walaupun alatnya bagus sekalipun, kalau misalkan sejelek-jeleknya ketika dipakai ke si pasien kanker, ya nggak akan ngerasa apa-apa. Itu efek sampingnya. Kemudian ke silakan minum dulu. Efek samping ini ya, kemoterapi. Barangkali ibu-ibu ini ada belum tahu, jadi nanti bisa dibandingkan. Ya, gimana? Mungkin orang sudah pada banyak mengetahui kalau kemoterapi punya efek samping yang boleh dibilang memang luar biasa gitu. Jadi mulai dari rambut rontok, hiperpigmentasi atau berubahnya warna kulit menjadi kegelapan. Kalau dari masa-masa awal pemberian kemoterapi mungkin ada rasa mual, rasa muntah, pusing. Itu adalah beberapa side effect dari kemoterapi. Dan yang paling jelas itu untuk efek kelanjutannya yaitu rambut rontok itu akan kelihatan sekali. Kemoterapi radiasi bukan, kemoterapi adalah zat kimia, pakai obat zat kimia yang disuntikkan ke dalam tubuh. Radiasi sendiri adalah semacam sinar ya, atau ya sinar lah, itu sinar. Dan tadi yang Pak Jio sebutkan mobile apakah bisa memberikan efek itu? Memang ada beberapa dari medical sendiri itu sudah beberapa kali melakukan research untuk efek dari mobile itu terhadap kanker gitu. Tapi memang ada beberapa kontroversi, jadi sampai sekarang masih belum ditemukan kata sepakat tentang efek dari mobile sendiri, karena memang mobile pun gelombang elektromagnetik dari mobile ini hanya menimbulkan efek panas saja yang belum sampai merubah DNA, merubah sel yang bisa menjadi ganas tadi itu. Itu yang memang sudah disepakati ke sana, cuma ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa ya itu bisa menyebabkan kanker otak, tapi ada beberapa yang menolak pendapat itu dengan hujah-hujah ilmiahnya mereka. Terima kasih Pak Nur. Ini bersama Pak Maruf ini ada teman sebetulnya, nanti ngantuk kalau Pak Iksan ya, Pak Muhammad Iksan. Pak Iksan mau silakan berdiri Pak. Oke, bisa kenalan Pak. Oke, baik, saya datang ke Doha bersama Mas Marli untuk menghadiri konferensi, sebenarnya itu Middle East Conference ya, ini regional conference on biomedical engineering. Jadi kenapa kita bisa datang ke sini? Karena ada salah satu partner kita join riset dengan profesor dari King Abdul Aziz. Kalau enggak kan ngapain lagi di sini gitu ya? Benar. Ini kan regional conference. Dan kita presentasi tentang brain function imaging, tadi dijelaskan oleh Mas Marlin, menggunakan electrical capacitance volume tomography. Di medan listrik, tapi untuk diagnosis. Pak Iksan jujur aja di Qatar ini sebenarnya tempatnya orang-orang kaya, termasuk orang Indonesia di sini juga banyaknya kaya, seperti saya.
Nah sebetulnya yang diharapkan itu apa Pak dari sini tuh? Jadi misalnya di antara orang kita, jadi jujur aja kalau saya datang ke sini cuma ngobrol seperti ini, saya kurang tertarik. Ya, tapi ke depan what is next? The question ya. Jadi misalnya, oke, ini Pak Nur Hadi ini salah satu penolanya Syifa, panti asuhan Syifa. Panti asuhan meskipun asuhan Pak, kita nggak ngemis, ya. Jadi malah memberi seperti itu. Oke, jadi Pak Farud ini bosnya Permika, jadi persatuan masyarakat orang-orang kaya. Ada juga ini teman-teman ibu-ibu yang lain, Bu Nana luar biasa kaya sekali. Oke, gimana Pak yang diharapkan dari kita? Misalnya nanti ke depan kita mungkin bisa kerjasama ya. Jadi nggak hanya lewat kampus saja, kita udah nggak kesana nanti gitu. Tapi saya sering ke kampus, jadi ada lebih dari 40 kampus yang saya kunjungi di Indonesia. Nah kira-kira yang bisa saya lakukan itu apa nanti ke depan? Jadi hubungan kita itu terus, jadi jangan seperti ini yang pertama dan terakhir. Gimana Pak? Baik, ini untuk kalau isi City ya, itu dijelaskan oleh Mas Marlin, kita perlu sinergi tadi juga perlu sudah ya mungkin menjadi keinginan kita bersama untuk bisa sinergi dengan dunia medis. Maka sudah ada kerjasama dengan beberapa mungkin rumah sakit, dokter yang sudah mau ya untuk ya, sama-sama ya berjalan bareng gitu untuk melanjutkan penelitian ini, riset. Kalau untuk ICVT ya saya kira di kampus ya mungkin kolaborasi dengan kampus untuk ya kita perlu apa namanya the bright brains ya untuk melanjutkan riset dan mungkin dengan dukungan dari ya berbagai pihak ya betul itu akan semakin mendorong akselerasi riset kita. Terima kasih Pak Iksan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Iksan. Ya. Oke, kita masih ada waktu ini, Budi. Kelihatannya asik dengan HP-nya aja. Gimana? Ada yang ditanyakan? Saya maaf datang terlambat, mungkin tadi ada di presentasi atau tidak, tapi statistik keberhasilan dari riset terhadap volunteer selama ini, mungkin yang terikut ya, mungkin ada berapa ribu gitu, itu tadi sudah ada ya? Iya, sudah disampaikan. Banyak kira-kira. Ini baru data sekitar 255 orang aja Bu, dari 11.000 orang. Nah. Dikategorikan. Kita kategorikan itu ada 5. Jadi dari triple A, double A, B, dan C. Jadi yang triple A ini, jadi sebetulnya kalau di dalam dunia medis, kalau misalkan udah nggak kedeteksi sama rekam medis, itu udah dinyatakan sembuh atau membaik. Nah, tapi kita lebih detailkan lagi jadi 3. Kemudian kalau yang B ini kategorinya stagnan, artinya ketika pertama kali pakai sampai beberapa bulan itu kondisinya sama aja. Kemudian kalau yang C itu antara pertama kali pakai sampai beberapa bulan itu kondisinya malah lebih memburuk. Maksudnya tidak tertangani sama ICCT-nya. Ini sepertinya kategorinya tingkat efektivitas gitu. Efektivitas, iya. Betul. Penyembuhan. Sukses. Apakah sudah ada analisa lebih detail lagi? Kenapa dia stagnan? Kenapa dia berhasil? Ya, kita lagi menganalisis hal itu. Dan hal itu baru kita publikasikan ya ke Litbangkesnya, karena Litbangkesnya yang minta. Kalau ke luar kita belum bisa menyampaikan. Biasanya kalau kayak gitu scientific evidence-nya berapa? Maksudnya berapa persen yang sampai dia bisa legal untuk diartikan? Wah, itu saya kurang tahu Bu. Itu nanti urusannya dengan Litbangkes memangnya. Jadi mereka yang memutuskan sih. Mereka yang memutuskan seperti itu. Oke. 250 tadi diambilnya berdasarkan apa? Jadi ini semua pasien dalam tanggal 18 Januari sampai dengan 17 Februari. Itu ada 255 dalam kurun waktu ini aja. Langsung kita ambil datanya seperti ini. Oh, 2014 tahun ini. Tadi saya belum jelas kenapa ada challenge SDM tadi. Karena gini, pertama, mayoritas hampir 80% itu staf kita di perusahaan kita itu adalah orang-orang muda semua, Pak. Orang-orang muda yang merupakan, ini adalah perusahaan pertama kali mereka bekerja setelah lulus dari kampus. Mereka anak muda, mereka nggak tahu tantangan di dunia kanker itu kayak gimana. Bisnis di dunia kanker itu mereka aja belum tahu. Mereka ketika dapat omongan negatif, ketika dapat omelan dari pasien pun, mereka langsung
kolaps, langsung down gitu. Artinya dalam hal SDM sendiri pun kita sebetulnya belum siap untuk menangani bisnis kanker ini gitu. Kita ngurusin SDM aja, jujur bahwa manajemen kita masih belum bagus. Kita manajemennya masih belum bagus. Kita semua masih dalam tahapan belajar gitu. Makanya sangat senang sekali ketika ada orang datang eksternal, mereka mengkritik, ngasih saran segala macam, wah langsung kita terima. Tantangan yang besar juga. Masalah finansial dengan bisnis ini aja kita udah bisa menopang sekitar 150 orang. Tapi jujur marginnya, keuntungannya itu sangat kecil sekali. 10 juta itu nggak ada apa-apanya. Itu habis buat produksi aja. Gitu. Bahkan banyak banget yang datang kan itu mereka bawa SKTM dan nunjukin itu kita udah nggak tinggal. Kalau udah ketemu Pak Awas itu free. Kalau masih di staff 50% dah gitu. Karena semua kita biaya sendiri, kita nggak minta bantuan kucuran dari pemerintah, nggak ada. Jadi kalau kita pengen kontak gimana Pak? Bisa, jadi ada nomor di Memcard itu ada. Bisa di share email aja Mas. Ada Pak. Iya. Semua yang Ini kita bisa dapat nggak Pak ya? Ininya. videonya. Videonya. Videonya nanti di share di YouTube. Oke. Ada Pak. Ada di sini. Nanti. Jadi kalau ada yang ingin mungkin kalau ada websitenya Pak, si Tech Labs. Saya tulis di sini ya. Oh iya. Iya. Iya, ada. Ini saya boleh komentar sedikit sambil ini. Silakan Pak. Terkait dengan supaya bisnis bertahan jangka panjang ya. Saya sebetulnya malah bertanya-tanya untuk yang sensing ini. Kalau menurut saya mungkin ya, yang sensing ini bukannya sertifikasinya ini malah lebih mudah ya. Maksudnya supaya karena untuk membuktikan efektivitas sensing itu kan bisa ada benchmarknya gitu, tinggal bandingkan alat A dengan alat B, kalibrasi segala macam gitu, langsung dapat sertifikasi dan itu bisa menjadi sumber penghasilan yang bisa menjamin kontinuitas si Edward teknologi gitu. Kenapa sekarang fokusnya bukan ke sana gitu? Mungkin ini. Jadi dua-duanya sedang kita lakukan Pak. Jadi kadang untuk menjelaskan tentang efektivitas dari CCT perlu sesuatu hal yang mudah dipahami oleh orang lain. Makanya ECVT diagnosisnya tetap kita jalankan juga. Jadi dua-duanya paralel. Makanya kadang saya jelaskan di awal apa bedanya ECVT dengan CCT, karena masyarakat umum kadang susah kadang ketukar-tukar ECVT yang terapi, CCT yang ini segala macam. Jadi saat ini status kita dalam pengawasan Litbangkes sedang melakukan uji klinis. Jadi mau kita bandingkan dengan mamografi. Itu sedang dalam tahapan persiapan, karena persiapannya ini tim dari Litbangkesnya sendiri itu butuh waktu sekitar 3 bulan setelah dari proposal. Kita baru rencana kemarin sebetulnya tahun 2013 sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri itu udah dilakukan uji klinis di Bogor. Tapi sampai sekarang karena ada beberapa hal masih terhambat, jadi belum dilakukan lagi. Itu udah direncanakan semua sampai dalam tahapan legalisasi. Oke. Terakhir Pak ya. Ya, sebenarnya saya ingin tahu gimana cara order, terus after sale-nya kayak apa itu. Nah, jadi kalau mau ada yang mau mencoba menjadi volunteer di tempat kita, itu silakan datang aja, bawa rekam medis dari rumah sakit. Jadi harus ada rekam medis dulu, karena kita belum punya tanggung jawab untuk mendiagnostik. Jadi ketentuan apakah dia ada kanker atau tidak, statusnya seperti apa, itu dari rumah sakit. Datang bawa rekam medis segala macam. Kemudian kalau bisa pasiennya juga ikut datang. Karena yang tinggal di luar negeri atau Qatar itu gimana caranya? Susah juga Pak, karena kan ini berkaitan dengan aparel ya. Dan itu kan semua mau di customize sesuai dengan. Kita kan bisa waktu pulang ke Indonesia setup kita kayak jadikan baju gitu kan. Iya, betul. Spend 1 minggu di sana, dan kita punya 1 bulan lagi ke sini. Cuman kan seperti yang dibilang harus ada prerequisite medical record kan sebelum ke sana itu untuk mempercepat waktu, sehingga nyampe di sana udah ini preliminary identification-nya kayak gini, kalau gitu mungkin buatkan rompi. Itu kita sudah ada Pak, jadi kita produksi seminggu sebelumnya. Jadi Bapak datang ke sana itu alat udah jadi sebetulnya, tinggal di customize saja apakah kebesaran atau kekecilan. Dan bahkan ukurannya itu udah bermacam-macam. Jadi Bapak datang pagi, sore itu udah datang. Tapi kontrol bulanannya itu. Nah, kontrol bulanannya itu bisa dilakukan via email juga bisa, telepon juga bisa kalau Bapak nggak datang. Jadi sampaikan aja apa yang udah dirasakan selama ini,
perkembangannya itu seperti apa, nanti kita tanyakan secara detail di situ, dan itu langsung masuk ke dalam database kita. Nggak perlu datang juga nggak apa-apa. Kalibrasi alatnya? Nah, alat itu bisa dikirim Pak, Bapak kirim aja kalau memang Bapak nggak bisa datang, nanti akan kita kirim balik. Jadi prosesnya pertama tadi ngasih hasil tes. Ngasih hasil rekam medis, kemudian pasiennya diusahakan ikut datang juga. Nah, nanti kan setelah Langsung diskusi. atau nunggu dikirim dulu, kasih analisa, silakan. Enggak, Bapak datang aja langsung datang, langsung kita terima, kita kasih penjelasan tentang ICCT itu seperti apa, kemudian ketentuan-ketentuan pemakaiannya, kemudian resiko yang akan digunakan kayak gimana. Nah, nanti setelah deal pakai alat, kemudian baru diukur badannya. Karena ada satu, ya jadi implantnya udah ada, kayak bajunya udah ada, tinggal masalah apakah kebesaran tinggal dikecilin, customize. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir Bapak dari siapa namanya Pak? Oke, nama saya Rahmat. Pak Rahmat, silakan. Saya pengen kembali lagi ke persentage dari keberhasilan volunteer tadi. Di situ tertulis batas waktu sampel yang diambil dari tanggal sekian sampai tanggal 17 Februari 2014. Gimana caranya kalau Dia itu makanya sebetulnya udah lama Pak, jadi dari tahun sebelumnya. bukan volunteer yang baru masuk di Bukan, jadi mereka adalah orang yang udah beberapa bulan pakai, kemudian datang setelah dilihat oh ternyata membaik. Jadi hanya analisanya aja dalam interval itu. Iya, analisanya aja, bukan dari range. Karena untuk melihat progres perkembangan harus di atas 3 bulan baru kelihatan. Di atas 3 bulan, kalau misalkan di bawah itu belum terlalu kelihatan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, waktunya udah mendesak. Pak Marlin dan ya, terima kasih Pak Nur Hadi, terima kasih sekali atas presentasi awareness di CCT ini. Demikian tadi yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya bisa kontak Pak ya lewat boleh. Ada ekstra Pak, kartu nama Pak ada Pak. Barangkali sebelum mulai ditutup Pak ya, nanti sebelum kami kan bisa dikumpulkan Pak untuk dokumentasi ini ya. Terima kasih. Demikian kami. Assalamualaikum. Apa sudah selesai?